PMB Satu Hati Bu, ada yang bisa saya bantu? Baik Bu, saya kesini mau ingin mengecek kehamilan saya Bu. Oke baik Bu, terlebih dahulu saya akan melakukan anamnesis ya Bu. Iya Bu. Izin Ibu untuk nama Ibu. Nama saya Zikiyatu Zikra Bu. Zikiyatu Zikra, umurnya Ibu? Umurnya 28 tahun. Pendidikan terakhirnya Ibu? S1 manajemen Bu. Untuk pekerjaan? IRT sekarang Bu. IRT. Untuk alamat rumahnya Ibu? Jalan Garuda Sakti. Jalan Garuda Sakti. Untuk nama suaminya Ibu? Nama suami saya Nabil Bu. Nabil. Umurnya Ibu? 30 tahun. 30 tahun. Pendidikan terakhirnya? S2 Bu. S2. Pekerjaannya Ibu? PNS Bu. PNS. Untuk alamatnya sama Ibu? Sama Bu, Jalan Garuda Sakti. Sama ya Bu. Keluhan utama yang Ibu rasakan pada saat hamil ini apa Ibu? Akhir-akhir ini saya merasa kayak sering pusing, terus mudah lelah. Kalau bangun pagi tuh matanya buram gitu Bu. Pandangan buram ya Bu. Iya. Nah, untuk riwayat menstruasinya Ibu, untuk menarsia itu awal pertama kali Ibu menstruasi itu umur berapa Ibu? Sepertinya SMP Bu. Itu sekitar umur berapa ya? Sekitar umur 11 atau 12 itu Bu. 12 tahun SMP ya Ibu? Iya. Untuk banyaknya Ibu? Normal Bu. Lamanya haid biasa berapa lama Bu? Paling lama tuh 1 minggu cuma. 1 minggu. Untuk siklus haidnya apakah Ibu tahu siklus haid berapa? Tahu Bu. 28 hari. 28 hari. Oke. Untuk desminor yaitu merasakan sakit perut sebelum menstruasi? Nggak ada Bu. Nggak ada. Untuk haidnya apakah teratur Bu? Teratur Bu. Teratur. Untuk sifat darahnya? Ketal Bu. Oke. Ini anak yang pertama Ibu? Iya Bu, anak pertama. Umurnya 36 minggu. 36 minggu. Untuk persalinannya Ibu ingin persalinan normal atau sesar? Normal aja Bu. Normal. Di mana tempatnya Ibu? Di PMB Satu Hati. PMB Satu Hati ya Ibu. Untuk penolongnya Ibu ingin dokter atau bidan? Bidan Bu. Oke, bidan. Untuk jenis kelamin anaknya apakah sudah Ibu ketahui? Sudah Bu. Apa Perempuan Ibu? Bu. Perempuan ya Ibu. Untuk panjangnya apakah Ibu sudah tahu? Sudah Bu. 46 cm. Untuk beratnya 2,7 kilo. 2,7. Tidak ada komplikasi. Operasi kamu. Oke, untuk riwayat kehamilan ini untuk HPHT-nya itu haid pertama dan haid terakhirnya? Haid pertamanya itu 15 Oktober Bu. 15 Oktober 2024 berarti Ibu? Iya Ibu. Untuk pergerakan janin pertama kali Ibu rasakan pada trimester berapa? Trimester pertama Bu. Trimester pertama itu biasa dalam 24 jam Ibu merasakan Gerak berapa janin, kali Bu. ya gerak janin? 10 kali Bu. Lebih kurang 10 kali ya Ibu? Untuk status imunisasi tetanusnya apakah sudah lengkap Ibu? Sudah Bu, sudah lengkap. Untuk keluhan pada hamil untuk trimester pertama yang Ibu rasakan? Waktu trimester pertama tuh sering mual sama muntah. Mual muntah. Untuk pada trimester kedua Ibu? Sering ngerasa pusing. Untuk trimester ketiga? Untuk trimester ketiga ya sering pusing juga, tapi nambah Bu, dia kayak kalau bangun tidur tuh tadi matanya pandangan buram gitu ya Bu. Pusing disertai pandangan buram. Untuk pada saat hamil ini apakah Ibu ada merasa lelah, mual muntah, nyeri perut, panas menggigil? Itu waktu ngerasa lagi lelah tuh waktu kita ngerjakan kegiatan aktivitas di rumah gitu Bu. Oke, untuk mual muntahnya Ibu? Nggak ada. Untuk nyeri perutnya? Nggak ada juga. Tidak ada. Untuk penglihatan kabur iya ya Bu? Iya, Pas Bu. bangun tidur tadi disertai dengan pusing ya Ibu? Iya. Untuk rasa panas waktu buang air kecil? Tidak ada. Rasa gatal di area kemaluan? Tidak ada juga. Keluar cairan? Nggak ada. Untuk obat-obatan yang Ibu konsumsi, apakah ada minum antibiotik atau tablet verum, jamu, atau apa yang Ibu minum pada saat ini? Vitamin Bu. Vitamin Sama obat penambah darah. berarti tablet FE ya Bu? Iya Bu. Untuk riwayat kesehatan, apakah ada penyakit jantung, hipertensi, diabetes, malaria, epilepsi
penyakit kelamin, asma, TBC atau ada penyakit lain ibu? Tidak ada bu, normal semua. Alhamdulillah ya ibu. Sakit. Untuk makanannya, untuk sehari-hari biasa sebelum hamil makanan ibu seperti apa? Seperti biasa aja bu, kayak makan sayur, ngemil buah, makan nasi dan pagi minumnya susu. Oke. Apakah ada perubahan makan selama kehamilan ini bu? Tidak ada bu. Tidak ada. Apakah ada pantangan makan atau alergi? Tidak ada Tidak juga. ada juga. Untuk minumnya Air putih bu. air putih biasa 8 kali bu. 8 kali per gelas ya ibu per Ya. harinya. Untuk vitamin A nya ibu? Iya bu. Oke. Nah untuk buang air kecilnya, pada saat ibu buang air kecil itu untuk warnanya seperti Kuning bu. kuning. Untuk jumlahnya, Normal bu. konsistensinya ibu Normal juga. apakah ada keluhan? Tidak ada. Untuk buang air besarnya, Coklat bu. coklat, jumlahnya ibu Normal. normal. Untuk konsistensinya, Normal juga. apakah ada keluhan ibu? Tidak ada. Untuk pola istirahat ibu, apakah selama kehamilan ini ada tidur siang atau gangguan tidur pada saat malam atau nggak bisa tidur sama sekali? Enggak ada bu. Untuk tidur siang tuh dari sekitar dari jam 1 sampai jam 3-an gitu. Berarti sekitar 3 jaman ibu ya. Iya, terus Untuk malamnya ibu untuk malamnya normal juga bu. normal Dari jam berapa, ibu? 10-an gitu sampai Sampai? jam 6 udah bangun kok. Apakah ada gangguan tidur ibu? Tidak ada. Tidak ada. Oke, izinnya ibu, jika ibu ingin menjawabnya tidak apa-apa, dan apabila ibu tidak ingin menjawab juga tidak. Izinnya ibu. Iya ibu. Apakah selama kehamilan ini ada perubahan seksualitas ibu? Tidak ada bu. Tidak. Kalau sebelum hamil biasa berapa kali ibu? Kalau sebelum hamil tuh biasanya seminggu 3 kali bu. Untuk selama hamil ibu, apakah ada perubahan? Ada. Berapa kali ibu? Seminggunya 1 kali. Seminggu 1 kali. Untuk personal hygiene ibu, biasa ibu mandi berapa kali sehari? 3 kali. 3 kali. Untuk kebiasaan membersihkan alat kelamin, Setiap buang air itu membersihkan bu. Setiap mandi juga. mandi. Untuk mengganti pakaian dalamnya ibu, berapa kali sehari? 3 kali. 3 kali. Jenis pakaian yang digunakan, pakaian dalamnya? Katun bu. Untuk aktivitas hari-harinya ibu mengerjakan apa di rumah? Mengerjakan pekerjaan rumah seperti biasa ibu. Nah, untuk kebiasaan suami ibu atau dari ibunya, apakah merokok, minuman keras atau mengkonsumsi obat-obat yang lain? Tidak ada bu. Tidak ada. Untuk status perkawinannya ibu, izin ibu Kawin bu. kawin, istri keberapa ibu? Istri pertama bu. Tidak mungkin istri Alhamdulillah kedua. ya. Untuk lamanya hamil ibu dari jarak 2 pernikahan. bulan bu. 2 bulan ya ibu. Hubungan ibu dan suami bagaimana ibu? Baik bu. Untuk dengan keluarganya ibu? Baik juga. Alhamdulillah. Mertua saya juga baik. Alhamdulillah ibu. Untuk respon keluarga ibu terhadap kehamilan sekarang ini? Senang bu karena cucu pertama. Alhamdulillah kali ya bu. Iya. Untuk riwayat penyakit keluarga atau keturunan, apakah ada hepatitis, TBC, malaria, asma, jantung? Ibu? Tidak ada bu. Tidak ada. Untuk riwayat keturunan kembar ibu, apakah ada? Ada ibu. Itu siapa ya ibu? Dari ibu saya. Bu. Oh, alhamdulillah bu. Untuk riwayat alergi? Sebenarnya tidak ada bu. Tidak. Nah, untuk perencanaan persalinan ini ibu ingin ditolong oleh siapa ibu? Oleh bidan. Oleh Binda. Untuk tempat persalinannya ibu? Ya di PNB Satu Hati lah bu. Tetap PNB Satu Hati ibu. Iya. Satu Hati lagi namanya kan. Mantap bu. Untuk transportasi ke tempat persalinan biasa ibu menggunakan apa ibu? Menggunakan mobil bu. Mobil. Diantar oleh siapa ibu? Suami. Suami. Pada saat persalinan nanti ibu ingin didampingi oleh siapa? Suami bu. Oke. Untuk biaya persalinannya ibu bagaimana? Sudah ada bu. Oke, sudah dipersiapkan ya ibu? Sudah. Untuk membuat keputusan apabila terjadi kegawat daruratan pada saat penolongan persalinan? Sudah ada ibu. Oke. Siapa pendonor darah nanti kalau misalnya terjadi suatu pendarahan atau komplikasi lainnya ibu? Coba sepertinya ibu saya sama bu golongan darahnya. Berarti ibu ya ibu? Iya. Untuk persiapan perlengkapan bayinya ibu? Sudah ibu, sudah beli saya kemarin. Sudah. Nah, untuk berat badan ibu sebelum hamil itu 51 bu. 51 ya ibu.
Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik yaitu pemeriksaan Leopold. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Ibu. Bersedia. Oke Ibu, tujuan dari pemeriksaan Leopold ini, terbagi menjadi 4. Yang pertama pemeriksaan Leopold 1, yaitu untuk menentukan tinggi fundus uteri. Pemeriksaan Leopold 2 untuk menentukan puka dan puki. Leopold 3 untuk menentukan bagian terbawah pada janin, apakah itu kepala atau bokongnya Ibu. Nah, untuk yang terakhir yaitu adalah pemeriksaan Leopold 4 untuk menentukan sejauh mana kepala bayi itu sudah masuk ke panggul Ibu. Oke, baik Ibu. Pemeriksaan Leopold 1 terlebih dahulu ya Ibu. Baik, Nah, Ibu. untuk posisi kakinya boleh sedikit ditekuk Ibu. Oke, terima kasih ya Ibu. Izin ya Ibu. Iya. Oke. Ini untuk tinggi fundus uterinya 3 jari di atas pusat, normal ya Ibu, dengan usia kehamilan 36 minggu Ibu. Ya, kita akan memeriksa bagian Leopold 2 yaitu bagian puka dan puki ya Ibu. Di sini terasa keras, memanjang dan memapan ya Ibu, berarti ini adalah bagian punggungnya ya Ibu. Oke. Oh, ini terasa seperti tonjolan kecil-kecil, berarti ini adalah bagian ekstremitasnya ya Ibu. Oke Bu, sekarang bagian terbawahnya Bu. Oh, di sini terasa bulat melenting, berarti ini adalah bagian terbawahnya kepala. Persentasenya kepala ya Ibu. Oh, Ibu. Oke. Nah, untuk pemeriksaan Leopold 4-nya boleh diluruskan kakinya Ibu. Izin ya Ibu. Nah, untuk di sini bagian tangan saya tidak menyatu lagi Bu, berarti tandanya bahwa kepala bayi Ibu ini sudah memasuki panggul ya Ibu. Oke, baik Ibu, untuk pemeriksaan Leopoldnya sudah selesai. Untuk bagian tinggi fundus uterinya yaitu 3 jari di atas pusat, itu normal ya Ibu untuk usia kehamilan yang sekarang. Untuk Leopold 2 bagian kiri Ibu terasa seperti keras memanjang, itu adalah bagian punggungnya, dan bagian kanannya yaitu seperti tonjolan kecil, itu adalah bagian ekstremitas, yaitu bagian jarinya ya Ibu. Nah, untuk bagian persentase bawahnya adalah kepalanya, dan untuk kepalanya sudah memasuki panggul ya Ibu. Iya Ibu. Ini Ibu, untuk selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan Osborne test ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Ibu. Izin ya Ibu. Iya. Nah, untuk pemeriksaan Osborne test ini kakinya sedikit ditekuk Ibu. Terima kasih Ibu. Izin ya Ibu. Nah, di sini posisi jari saya, jari telunjuknya lebih rendah daripada jari tengahnya Ibu. Tandanya Osborne-nya negatif, artinya bahwa kepala janin Ibu sudah memasuki area panggul ya Ibu. Artinya sesuai ya Ibu dengan pemeriksaan Leopold tadi yang sudah kita lakukan. Oke, baik Ibu, dari hasil pengkajian saya ini bahwa dari keluhan Ibu itu adalah termasuk salah satu dari gejala anemia ya Ibu. Apalagi saya lihat bahwa konjungtiva Ibu itu terlihat sedikit pucat Ibu. Iya Bu. Iya Ibu. Nah, kan Ibu tadi sebelumnya ada meminum tablet tambah darah, yaitu tablet FE kan Ibu. Iya. Nah, itu Ibu untuk meminumnya berapa kali sehari ya Ibu? Jarang sih Bu. Itu Jarang ya Bu? Kayak minumnya kayak seminggu sekali gitu Bu. Apakah tidak ada yang memberitahu bahwa minumnya itu harus setiap hari atau 1 hari sekali? Tidak ada Ibu. Jadi Ibu belum tahu cara meminum yang benarnya seperti apa ya Iya. Ibu. Oke, baik Ibu. Di sini saya beritahu kalau tablet FE itu diminum setiap hari, yaitu 1 kali sehari. Nah, diminumnya itu setiap sebelum tidur, karena efek samping dari meminum obat ini akan merasa sedikit mual dan BAB akan berwarna hitam Ibu. Maka dari itu, untuk mengantisipasi agar tidak mual di siang hari, makanya kita minum sebelum tidur. Jadi habis kita minum obat itu kan kita langsung istirahat, jadi tidak akan berasa mualnya pada tubuh Ibu. Nah, untuk minumnya itu biasa minumnya harus menggunakan air putih, tidak boleh dengan air yang berwarna apapun itu, karena itu akan menghambat proses penyerapannya ke tubuh Ibu ya Ibu. Berarti harus air putih ya Bu? Iya Ibu, minumnya 1 hari sekali Bu. Untuk tablet FE ini juga nanti akan berguna pada saat Ibu proses persalinan. Nah, apabila Ibu pada saat proses persalinan kan Ibu persalinan normal. Nah, amit-amit terjadi
suatu komplikasi yang tidak diinginkan, misalnya perdarahan ya ibu, nah itu akan sangat berpengaruh terhadap kondisi ibu. Apalagi ibu mengalami anemia, nah itu nanti akan memperlambat proses persalinan ibu. Ibu memerlukan pertolongan untuk tambah darah, apalagi sekarang di PMI untuk penambah darah itu kan tidak selalu ready atau stok ya ibu. Nah jadi ibu harus mengantisipasi dari mengkonsumsi tablet ini ibu. Gitu ya, Bu. Begitu ibu. Apakah ibu bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan? Mengerti, Bu. Oke, izin ibu, boleh diulang sedikit dengan apa yang saya sampaikan ke ibu tadi? Baik Bu, untuk minum obat penambah darah, Ya. minumnya tuh 1 kali sehari dengan meminum air putih. Mm-mm. Dan meminumnya tuh sebelum tidur Bu, karena Mm-mm. efek sampingnya agak itu ya Bu. Agak mual, Nah. ya, terus BB agak sedikit hitam, dan itu ibu tidak perlu khawatir karena itu adalah respon dari tubuh ibu terhadap tablet tersebut ya ibu. Oke, baik ibu, sekian saja penjelasan dari saya. Apakah ada yang ingin ibu pertanyakan lagi atau ada yang belum paham, kurang jelas, itu boleh ditanyakan ibu. Sepertinya belum ada Ibu. Oke, baik ya ibu. Iya, Bu. Berarti sampai di sini saja untuk kajian saya. Terima kasih ya ibu Iya, sudah Bu. datang ke Iya. Praktik Mandiri Bidan Satu Hati ya ibu. Sampai berjumpa lagi nanti di pertemuan selanjutnya ya ibu. Iya, Ibu. Oke, terima kasih ibu. Makasih Bu, pulang dulu ya. Iya, Bu.